wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dewan. Suara Bu Ir lep-lepan Iya Bu. Ya Bu Yus ya. Iya Bu. Ada. Tidak ada. Yang ada. Ya ada. Ada. Terima kasih Bu Atin, Pak Budi sebagai Dewan sidang hari ini. Di depan Bapak dan Ibu sudah ada Lucy yang siap untuk mempresentasikan rangkuman hasil skripsinya. Nah, yang perlu diketahui oleh Dewan Penguji dan Teruji, ujiannya hari ini 1 jam. Ya, diawali dengan teruji mempresentasikan rangkuman skripsi selama 15 menit paling lama. Kemudian nanti masuk sesi kedua, sesi tanya jawab, dan nanti sesi terakhir adalah sesi keputusan. Apakah Lucy sudah siap? Siap Bu. Sudah berdoa? Sudah. Ya, deg-deg tuh. Deg-degan Bu. Paling lama 15 menit, silakan Lucy. Iya Bu. Ada Bu? Belum. Belum. Ya, ada. Udah. Ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Penguji. Izin memperkenalkan diri. Saya Lucy Meliawati. Di sini akan memaparkan materi hasil penelitian. Sebelum memasuki pemaparan, izinkan saya menjelaskan hasil diskusi bersama dosen pembimbing mengenai rekomendasi dari sidang proposal. Ada rekomendasi dari Dewan Penguji untuk menambahkan tempat dan penggunaan fee proses pada saat membuat data. Setelah melalui diskusi dengan mempertimbangkan pembuatan media, maka saya memilih mengikuti saran yang telah diberikan oleh Dewan Penguji. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh edukasi melalui media pop-up book terhadap pengetahuan mengenai cuci tangan pakai sabun, di mana dilatar belakangi oleh 1,7 juta anak meninggal setiap tahun karena penyakit diare. Di Indonesia, jumlah penderita diare yang dilayani di sarana kesehatan ada 4.504.524 penderita, di Jawa Barat menderita 803.533 penderita. Kabupaten paling tinggi yaitu ada di Kabupaten Bandung dengan jumlah 57.468. Di mana diare ini merupakan penyakit yang merupakan salah satu yang disebabkan oleh perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang baik. Nah, PHBS ini terdiri dari 5 tatanan. Salah satunya yaitu PHBS di sekolah, di mana selain sekolah untuk memberikan edukasi, sekolah juga merupakan sebagai akses dari tersebarnya penyakit. Maka dicegah dengan menggunakan CTPS. 47% dapat menurunkan angka kejadian diare dengan melakukan CTPS. Sedangkan hanya 47% juga yang melakukan CTPS pada anak usia lebih dari 10 tahun. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan dari anak tersebut. Untuk meningkatkan pengetahuan dari anak tersebut, maka dibutuhkan suatu edukasi untuk meningkatkan pengetahuan anak. Dalam pemberian edukasi ini, harus dengan menggunakan media karena akan memudahkan anak untuk mencerna dari informasi yang akan disampaikan. Media yang digunakan yaitu menggunakan media pop-up book, di mana media pop-up book ini yaitu untuk mempermudah menyampaikan pesan dan juga termasuk media yang sangat termasuk dalam media 3 dimensi, di mana studi pendahuluan yang dilakukan kepada 5 orang anak didapatkan hasil bahwa 2 orang anak tidak mengetahui pentingnya CTPS, seluruh anak tidak mengetahui langkah CTPS, 3 orang anak tidak mengetahui kapan waktu dari CTPS. Lalu, penelitian ini membahas mengenai tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh edukasi melalui media pop-up book terhadap pengetahuan mengenai cuci tangan pakai sabun pada siswa sekolah dasar. Tujuan khusus ini ada 3, yaitu sebelum diberikan edukasi, setelah diberikan edukasi, dan juga pengaruh dari edukasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan desain eksperimen, di mana itu memberikan suatu intervensi dengan desain eksperimen yang digunakan pre-post test untuk mengetahui pengetahuan sebelum dan juga pengetahuan sesudah, di mana data yang digunakan diperoleh menggunakan systemic literature review atau tinjauan literatur.
dalam pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder, di mana data sekunder ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Dan melalui situs pencarian seperti Google Scholar, PubMed, dan juga perpustakaan, di mana artikel tersebut didapatkan 3, yaitu mengenai pengaruh edukasi pop-up book terhadap jajanan sehat, pengaruh pop-up book terhadap pengetahuan KESGA, dan pengaruh edukasi pop-up book mengenai bilangan pecahan. Ekstraksi data dengan cara mengumpulkan, lalu memilih dan menetapkan data yang akan digunakan, selanjutnya menganalisis data yang akan digunakan, dan menginterpretasikan atau jawaban hasil penelitian. Dalam pengkajian data ini, tahap di mana peneliti melakukan analisis terhadap data hasil penelitian yang didapatkan sehingga selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Lalu ada tahap sintesa data. Tahap sintesa data ini merupakan tahap akhir penyimpulan akhir dari berbagai persamaan hasil penelitian. Dalam sintesa data ini ada 3 persamaan, yaitu pengetahuan sebelum, setelah, dan juga pengaruh, di mana sebelum ini pengetahuan anak belum dapat dikatakan baik, bahkan ada yang dikatakan kurang. Selanjutnya ada pengetahuan setelah diberikan edukasi, yaitu sudah dapat di dalam kategori baik. Lalu ada pengaruh edukasi ini memiliki nilai kurang dari 0,05 yang menyatakan bahwa dari ketiga artikel ini memiliki pengaruh edukasi untuk meningkatkan pengetahuan. Dalam uji media pop-up book ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan dari media tersebut. Sebelum melakukan uji coba ini, maka dibuatlah media dengan menggunakan proses. Yang pertama itu ada tahap analisis untuk menganalisis bagaimana masalah kesehatan anak dan juga sasaran anak, sehingga media yang kita gunakan sesuai dengan sasaran. Lalu ada tahap desain, di mana tahap desain ini merupakan konsep apa yang akan dituangkan dalam konsep pop-up book. Lalu ada tahap pengembangan dari uji coba, yaitu mengembangkan media yang sudah ada, lalu dikembangkan menjadi media pop-up book. Lalu uji coba dilakukan kepada ahli materi dan ahli media, di mana akan mendapatkan hasil dari kuesioner yang telah diberikan oleh penelitian. Selanjutnya ada revisi desain. Revisi desain ini digunakan untuk memperbaiki media yang sudah ada sehingga media layak untuk digunakan. Dari uji media tersebut didapatkan hasil bahwa media pop-up book ini dapat meningkatkan pengetahuan dengan syarat dilakukanlah suatu revisi. Keterbatasan penelitian yang dilakukan, yaitu uji instrumen tidak dilakukan ke lapangan, uji media belum sesuai dengan yang seharusnya, pengumpulan data ke lapangan tidak dilakukan, pengkajian data dilakukan berdasarkan data sekunder yang menunjang, tidak menemukan literatur spesifik yang berkaitan dengan topik, lalu tidak ada uji hipotesis. Dalam penelitian ini akan membahas 3 bahasan, yaitu pengetahuan sebelum, pengetahuan sesudah, dan juga pengaruh dari media pop-up book ini. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga artikel menyatakan bahwa ketiga artikel tersebut belum dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan bahwa masih ada pengetahuan di bawah 5,6 menurut menurut Ari Kunto. Hal itu disebabkan karena kurangnya informasi, lalu kurangnya edukasi, dan juga kurangnya media pembelajaran. Lalu hal ini sejalan dengan teori dari Noto Atmojo bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu salah satunya ada akses informasi, ada media pembelajaran, lalu juga ada edukasi. Lalu penelitian Nyoman menyatakan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan edukasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Dampak dari pengetahuan kurang pada anak ini yaitu adanya masalah kesehatan yang berkaitan dengan diare. Kenapa? Karena anak tersebut tidak mengetahui langkah cuci tangan, pengaruh dari cuci tangan, dan juga tujuan dan manfaat dari cuci tangan pakai sabun. Lalu upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan informasi mengenai materi tersebut secara berkala dengan materi atau media yang menarik.
Selanjutnya ada pengetahuan setelah diberikan edukasi, di mana dari artikel ketiga tersebut menunjukkan bahwa rata pengetahuan siswa setelah diberikan edukasi melalui media pop-up book ini meningkat. Dapat dilihat bahwa pada artikel ketiga, yaitu ada 78,18 hingga tertinggi 83,19, dan tidak ada yang berkategori kurang. Hal ini sesuai dengan teori Neto Atmojo bahwa lebih dari 56 yaitu tidak ada yang berkategori kurang. Lalu penelitian kedua menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam metode pembelajaran anak atau pemberian edukasi untuk meningkatkan pengetahuan anak dari yang tidak tahu menjadi tahu. Penelitian Doni menyatakan bahwa edukasi menjadi penting diberikan untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan teori dari Neto Atmojo bahwa proses dari edukasi ini merupakan tahap untuk individu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Keberhasilan dari suatu edukasi salah satunya dipengaruhi oleh faktor proses dalam edukasi, di mana proses edukasi yang menyenangkan membuat anak menjadi nyaman dan juga senang dalam menerima informasi. Media yang digunakan yaitu media pop-up book, di mana media ini memiliki visual yang lebih menarik dan juga memiliki unsur 3 dimensi. Dampak pelaksanaan edukasi ini yaitu meningkatnya pengetahuan anak mengenai cuci tangan pakai sabun, karena edukasi menggunakan media pop-up book ini dijelaskan secara rinci mengenai alasan mengapa harus cuci tangan, lalu langkah-langkah apa yang harus cuci tangan. Dampak meningkatkan pengetahuan itu dapat juga memutuskan rantai kuman. Lalu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ini dengan cara memberikan edukasi secara berkala mengenai cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan media pop-up book, karena telah terbukti media pop-up book ini meningkatkan pengetahuan dari anak. Selanjutnya ada pengaruh edukasi melalui media pop-up book terhadap pengetahuan. Berdasarkan ketiga artikel menunjukkan bahwa memiliki nilai P kurang dari 0,05. Edukasi dengan media pop-up book ini merupakan rangsangan yang dapat memberikan pengaruh terhadap responden untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan isi dari media tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di samping, media pop-up book ini memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai CTPS. Media pop-up book ini di dalamnya berisi materi dan bentuk gambar yang menarik. Hal ini sesuai dengan uji yang telah dilakukan bahwa media pop-up book ini dapat meningkatkan pengetahuan anak mengenai CTPS dengan upaya melakukan revisi terlebih dahulu. Lalu, kesimpulan dari penelitian ini yaitu rata pengetahuan siswa sebelum diberikan edukasi melalui media pop-up book terendah itu ada 54,54 dan nilai tertinggi ada 66,08. Lalu, rata pengetahuan setelah diberikan edukasi dari terendah yaitu 78,18 dan tertinggi ada 83,19. Lalu, terdapat pengaruh edukasi melalui media pop-up book terhadap pengetahuan sesuai dengan karakteristik yaitu P kurang dari 0,05. Saran dari penelitian ini ada 3, yaitu upaya yang dilakukan berupa paparan informasi mengenai CTPS di sekolah. Informasi yang diberikan dapat berupa edukasi dan materi yang menarik agar siswa dapat memahami dengan mudah. Lalu yang kedua ada upaya yang dilakukan agar anak melakukan cuci tangan pakai sabun, yaitu dengan selalu memberikan edukasi secara berkala dengan menggunakan media pop-up book. Lalu ada dari pengaruh yaitu edukasi menggunakan media pop-up book ini bisa dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran karena media ini memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengetahuan. Lalu untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya membahas mengenai CTPS, sedangkan masih banyak permasalahan di sekolah yang berkaitan dengan siswa, sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga pengetahuan anak semakin meningkat dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada media pop-up book yang telah dibuat seperti ini Bu. Kan gini. Lalu ini ada daftar pustaka. Ini kenapa kita harus cuci tangan. Lalu ini alasan, manfaat dan tujuan dari cuci tangan pakai sabun.
Gambarnya Lalu- belum naik sih. Belum, Bu? Belum ada. Sudah, Bu? Ini ada Saya ada nih, ada. kapan waktu cuci tangan, dari makan, setelah makan, sesudah makan, terus ada setelah mengobati luka. Lalu di sini ada langkah-langkah dari CTPS. Ada 6 langkah yang dilakukan dalam CTPS menurut standar WHO. Ini langkah ke-3 dan 4. Ini langkah ke-5, 6. Lalu ini ketika cuci tangan kita harus membilasnya dan juga mengeringkannya. Nah, untuk evaluasinya dengan menggunakan ini. Jadi seperti ini. Nanti dijawab ya atau tidak. Gitu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucy udah siap untuk masuk ke sesi berikutnya? Iya, Bu. Ya, kalau sudah siapkan itu ya skripsinya. Kalau sudah siap, saya persilahkan Ibu Ketua Penguji, Ibu Atin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Lucy. Iya, Bu. Ini pop-up book. Lus, gimana perasaannya udah bisa tampil presentasi skripsi? Ibu, deg-degan online, Bu. Deg-degan online ya, medsos ya. Iya, Bu. Ini terima kasih udah menyelesaikan skripsi tepat waktu ya, Alhamdulillah. Lucy. Bu. Ya, mudah-mudahan walaupun studi literatur tapi manfaatnya samalah Iya, Bu. ya. Hanya bedanya cuman nggak turun ke lapangan aja mengambil data primer kan? Iya, Bu. Ya, semuanya sama ya intinya ya. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga juga. Tinggal nanti pengambilan data primer mah gampang. Kalau udah kerja itu pasti turun ke lapangan. Atau sekolah lagi bisa juga. Ya. Iya, Nah, Bu. ya Lucy, kalau dilihat tadi judulnya apa tentang pengetahuan cuci tangan pakai sabun ya? Iya, Bu. Kenapa? Di media pop Akbook katanya tadi ada. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Apa alasannya? Ya karena Bu alasan pertama tuh karena tangan itu merupakan dari merupakan terkumpulnya banyak kuman. Terus tangan juga sering menyentuh mulut dan juga sering menyentuh hidung. Nah, itu menyebabkan penyebab diare. Makanya untuk mencegahnya itu kita melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, alasan yang lain juga ternyata Bu, cuci tangan pakai sabun itu tidak semua dilakukan oleh anak-anak karena mereka semua masih cuek terhadap cuci tangan pakai sabun. Mereka cuci tangan hanya. Nah, Lus, sebentar. Ya, Bu. Itu kurang tuh isinya. Coba Lucy sekarang. Kemarin ujian PKN kan tentang Ya, COVID, Bu. tentang Ya. COVID. Ya. Kenapa harus pakai sabun? Kenapa? Oh, iya, Bu. Dijelaskan juga kenapa pakai sabun, karena sabun itu dapat membunuh kuman yang ada di tangan. Jika hanya air saja, itu tidak cukup untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan. Sedangkan Nah, contoh-contoh nih, yang COVID itu, si virusnya kan mengandung protein dan lemak. Ya, dia tidak akan hilang apabila tidak menggunakan sabun dan air mengalir gitu eta nenggelis. Iya, Bu. Ya. Sekarang kalau dengan diare apa penyebabnya? Diare disebabkan oleh kuman, Bu. Kuman apa? Bakteriola. Nah, si bakteri itu jenisnya, komponennya apa sehingga harus pakai sabun? Nah, harus ngertilah sedikit kayak gitu. Ya. Banyak sekarang nih mahasiswa promkes taunya harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak, tapi kenapanya nggak ngerti. Ya, Bu.
Kenapa gitu ya? Kayak Lucy Iya, sedang pandemik sekarang, kenapa Lucy harus pakai masker? agar terhindar dari si virus tersebut. Nah, salah jawaban Nana. Ayo, salah Mencegah jawabannya. mencegah dari COVID. Eh, mahasiswa promkes, ayo nggak ngerti kenapa nggak pakai masker. Ya, kan itu Ya, Bu. supaya tidak menularkan Oh iya, tidak kepada orang orang lain. lain. Jadi kalau kamu OTG, Maka tidak bersin, akan si menyebar bersinnya itu kumannya tengah celeng. ke orang lain. Karena karena virus COVID itu hidup di droplet, droplet cairan ingus, cairan dari mulut. Itu Iya. makanya pakai masker supaya tidak menularkan Menyebarkan kepada ke orang lain. gitu, gelis. Ya. Jadi kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Itu kenapanya harus ngerti orang promkes itu. Iya, Bu. Ya? Ya. Gitu maksudnya teh. Jadi jangan kayak robot harus cuci tangan pakai sabun bari jeung tengartos. Kenapa harus pakai sabun gitu ya? Kenapa Bu. harus di air mengalir? Itu harus ngerti ya. Iya. Satu itu. Ya orang promkesnya juga harus ngerti ya. Nah, iya, Bu. Kemudian ini untuk anak SD rencananya teh? Iya, Bu. Anak Umur SD. berapa? Umur 9 kelas tilunya. Kelas 3 ya. Hasil kelayakan medianya berapa nilainya? Hasil kelayakan medianya, Bu, ini dapat digunakan dengan adanya revisi. Ya, jadi sabaran nilainya kamari. Kan ada 12 item Ya, yang dika-expertkeun. Iya. Berapa nilainya? Tidak ada jumlahnya, Bu. Nah, atuh eta kumaha di bab 3 teu dieusikeun? Ada, Bu. Bentar. Tuh kamu hese-hese bikin eta media. Ya, Bu, ini ada. Berapa nilainya? Belum dibikin. Oh. Bentar ya, Bu, ini lagi dibuka filenya. Terus? Belum dihitung. Udah, Bu. Ada poinnya tuh jumlahnya ada 44. Berarti berapa persen? Dari berapa 44 teh? 44. Di 12 ya. 12 kali 4, 48. Berarti 44 bagi 8 kali 100%. Ci, itu tuh nilainya. Berarti layak ya? Iya, Bu, layak. Ya, itu masukin di bab 3, Neng. Iya. Oh, hari labnya. Ongkohnya judulnya pakai media, tapi medianya hasil expert nggak diolah. Diolah, dimasukin di bab 3 aja. Iya. Ya? Iya, Bu. Karena ada di judul ada itu hari labnya. Gitu, ya. Iya, Bu. Nah, kemudian si media itu ada berapa halaman ya, Tak? Medianya ini kayaknya banyak itu. Iya, Bu. Karena kemarin waktu hasil expert tuh pengen satu halaman tuh satu menurut ahli medianya, Bu. Iya, bener, bagus. Tong seueur teuing Pak Balatak. Teu sabaraha modalna eta?
7, 8. Berapa modalnya? Modalnya tuh Bu, kisaran berapa ratus ya? 50.000. Enggak Bu, Mahal. lebih. Mahal itu soalnya ada pop Iya, rocknya, pop ya pop Iya up-nya. itu. up-booknya. Nah itu, iya itu Ya, betul. satunya Itu. tuh kemarin tuh hampir 300. Berapa? 300-an. 300-an. Ai kamu kerek respondennya sabaraha hiji? Ci. Kan kemarin tuh awal Bu. Nah waktu Heeh. awal tuh jadi Lucy tuh masih belum tahu kalau misalnya papernya tuh gimana biar bisa pop up. Ternyata Lucy udah nemuin Bu caranya biar kalau misalnya ke responden murah pakai kertas art paper tapi pas dicobain bisa berdiri gitu. Ya, mau pakai paper berapa tuh? Pakai art paper mah kemarin cuman nggak nyampe 100.000 Bu. Ya, ini responden kamu berapa? Respondennya ada 20, ada 30. Ya, 30 kali 100 ya lah sabaraha? 3 juta Bu. Ya, etanya. Jadi ada untungnya juga kamu tidak penelitian turun ke lapangan ya. Iya Bu. Kalau ya sih dipakai satu orang satu responden enggak kan? Enggak Bu. Oh, kelompok. Iya kelompok. Respondennya Oh. kan ada 30-an. Nah tadinya Lucy mau dijadikan kelompok Bu sistemnya. Berapa kelompok? Ada 4 kelompok kalau enggak 5 kelompok. Iya, jadi 6 lah, 6 kali 100, Iya. 600.000. Ya. 600. Tapi itu mah cenderung pingin punya semua, Ci. Satu-satu Iya. ya. Itu mah cenderung pingin punya sendiri, soalnya bagus gitu, lucu Iya, Bu. kan, menarik gitu. Iya. Ya, ya. Simpan di satu sekolah satu sih. Iya, Paling Bu. juga gitu. Nah, terus lanjutin ya. Iya Nah, Bu. terus tadi Lucy katanya udah ada belum hasil penelitian orang lain yang cuci tangan kayaknya banyak, Lus? Nah, Bu, kalau misalnya untuk media pop-up book ini belum ada yang mengenai cuci tangan pakai sabun. Adanya juga tentang ada Bu sebenarnya tentang PHBS, tetapi hasilnya itu sama Lucy tidak dicantumkan karena tidak bisa diinterpretasikan. Hasilnya tuh tidak sesuai dengan artikel-artikel yang sebelumnya. Nah, jadi Kela. Ayang sama popbooknya ada nggak media yang pakai media popbook ada? Ada Bu, tapi dengan materi yang berbeda. Oh iya, namanya materinya? Untuk yang dicantumkan ada jajanan sehat, lalu ada kesehatan gigi mulut, lalu ada pecahan, lalu sebenarnya ada tentang PHBS juga Bu. PHBS. Tapi yang diambil yang mana sama Lucy? Yang ke jajanan sehat, terus yang pecahan sama yang kesga. Oh, kesga, ya. Yang PHBS itu jadi sebagai pendukungnya aja Bu dari penelitian ini. Jadi yang nilai rata-ratanya yang diambil yang dari mana? Dari yang 3 itu Bu. Yang jadi kesga, dibagi 3 di rata-rata. Iya, hasil dari itu. Iya, maksudnya hasil sebelum digabungin 3 dibagi 3. Oh enggak Bu. Jadi pengetahuan sebelum dari media ini berapa, lalu si jajanan berapa, lalu si kesga itu berapa gitu. Terus nanti disimpulin kategori baik kurangnya itu dilihat dari menurut teori dari Ari Kunto 2010. Jadi kumat teori Ari Kunto. Kalau misalnya rata-ratanya dari kurang dari 56 itu termasuk dalam kategori buruk, sedangkan setelah kalau namanya rata berarti rata-rata. Iya. Berarti dari 3 itu jumlahkan. Oh iya Bu. Ya, kalau mau ngambil satu juga boleh sih, kayak yang sesuai dengan CPTS, yang PHBS juga boleh. Atau jajanan sehat juga boleh, salah satu boleh. Ya. Iya Bu. Kalau udah bahasanya rata itu rata-rata. Iya. Karena tilu ya tilu di rata-rata. Kalau mau satu juga nggak apa-apa, boleh aja satu. Yang duanya sebagai penunjang kan? Oh iya Bu. Iya. Jadi bahasanya nggak terlalu kemana-mana teuing. Iya. Gitu ya. Sama Bu. Setelahnya juga ya. Iya Bu. Terus coba baca di kesimpulan, Neng. Ya Bu.
Sok baca. Rata pengetahuan siswa sebelum diberikan edukasi melalui media pop-up book terendah ada 44,54 dan tertinggi ada 66,08. Ya, terus setelahnya Setelah rata pengetahuan siswa setelah diberikan edukasi menggunakan media pop-up book, nilai terendah ada 78,18 dan nilai tertinggi ada 83,19. ya, kemudian nanti diperbaiki ya rerata-reratanya. Ya, Bu. Terus yang ketiga apa kesimpulannya? Terdapat pengaruh edukasi melalui media pop-up book terhadap pengetahuan siswa dengan nilai P kurang dari 0,05. Ada yang salah tik nggak? Coba baca. Terdapat pengaruh edukasi melalui media pop-up book terhadap pengetahuan cuci tangan pakai sabun pada siswa harusnya, Bu. Nyalah, tambahin sedikit ya. Iya, Bu. Nah kalau dilihat dari hasil data sekunder, kan setelah diberikan pengetahuan, ada peningkatan pengetahuan ya. Iya, Bu. Ada. Nah, kira-kira Lucy mau ngasih rekomendasi apa? Nah, jadi Bu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya gitu ya, Bu ya? Bukan, ya A dulu. Yang A apa tuh penelitiannya? Rekomendasinya? Kalau yang A mah rekomendasinya memberikan paparan informasi mengenai cuci tangan pakai sabun dengan materi atau media yang menarik, Bu. Nah, itu teh yang menarik teh nu kumaha, Lus? Seperti ya. Nah, gini Lus, kan itu dari hasil sebelum dan setelah itu kan ada peningkatan pengetahuan. Ya, dengan menggunakan media ya. Walaupun medianya bukan pop-up book. Ya, pokoknya dengan menggunakan media lah. Nah, jadi kalau Lucy sebagai mahasiswa Promkes, harapannya apa kalau memberikan promosi kesehatan teh? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu untuk melakukan. Nah, sekarang dia udah tahu. Jadi apa harapannya? Jadi gimana bikin rekomendasinya? Diharapkan dari media pop-up book ini setelah diberikan edukasi dengan menggunakan media pop-up book ini, diharapkan pengetahuan anak dari yang tidak tahu. Kan udah aja langsung goalnya apa? Kan tadi udah. Setelah diberikan pengetahuan melalui media pengetahuan anak menjadi meningkat dan anak mau untuk melakukan dan mampu melakukan cuci tangan pakai sabun. Ya, gitu. Ya. Ya, kan intinya mau melakukan kan? Ya. Nah, jadi bahasanya tapi bahasa rekomendasi depannya ya? Iya, Bu. Gitu. Terus yang nomor ABC, kamu pakai ABC ya? Ada ya, rekomendasinya ada 3 kan? Ada 4. Oh, 4 ya. Itu yang nomor 1, 2, 3 sama ya? Iya, Bu. Samanya? Kalau misalnya yang pertama itu sebelum diberikan pengetahuan itu diberikan paparan informasi. Kalau misalnya poin 2 itu dengan memberikan pop-up book dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, jadi kieu. Ya, yang pertama ya kan? Ya. Agar anak mau melakukan cuci tangan ya. Perlu diberikan edukasi. Yang kedua media, edukasi dengan media bla 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 bla. Iya. Ya, jangan menarik naon menarik mata jelas satu ya. Apa keunggulan dari si pokbook itu untuk anak-anak? Gitu ya. Jadi si anak teh senang gitu loh pakai si pokbook itu, karena si pokbook itu membuat anak ingin mencoba untuk mencuci tangan misalnya kayak gitu, Lus. Iya, Bu. Ya. Yang terakhir mah itu pengaruh ya. Iya. Ya, kalau pengaruh mah dikatakan pengaruh, biar value-nya nilainya berapa? Di bawah 0,05. Iya, 0,05 ya. Jadi dari penelitian ketiga sama ya, semuanya 0,05. Jadi menurut Noto Atmojo, dengan meningkatnya pengetahuan, apa katanya?
bahwa diberikan edukasi dapat meningkatkan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak mampu menjadi mampu untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Ya, bukan kata Noto Atmojo, dengan pemberian pengetahuan menggunakan media menyebabkan seseorang apa? Menyebabkan seseorang meningkatnya pengetahuan. Iya, ada kerja otak ya. Oh iya, kognitif. Ya, daripada tidak menggunakan media kan. Media. Kalau menggunakan media kan lebih tertarik tuh dia, lebih senang, lebih mudah diingat, kayak gitu ya. Jadi Ya. orang-orang Promkes itu harus punya inisiatif yang bagus. Gimana caranya supaya sampai mau melakukan Iya. gitu ya. Jadi Iya, Bu. topik-topiknya disesuaikan, medianya juga disesuaikan. Gitu Iya. ya. Ya, Iya, Bu Ir, atas Bu Ir. Ya, terima kasih Bu Atin. Lu sudah paham ya masukan dari Bu Atin? Sudah, Nanti Bu. perbaiki. Ya, Iya. tadi ya, jadi sudah sinkron dari Bu Atin ya, tujuannya pengetahuan sebelum. Iya. Kesimpulannya bahwa pengetahuan sebelum tidak ada yang kategori baik. Sarannya Iya. untuk kesimpulan yang pertama, saran yang pertama ya. Iya. Saran yang kedua untuk kesimpulan yang kedua, saran ketiga untuk kesimpulan yang ketiga. Ya, rekomendasi yang terakhir itu untuk peneliti selanjutnya. Ya, nanti diperbaiki ya sih sesuai saran. Iya, Bu. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Ir. Selamat ya Lucy. Iya, Halo. Bapak. Selamat bisa menyelesaikan skripsi yang sampai baruh-baruh nggak? Ya, Bu. Sampai Pak. kurang tidur nggak? Baik ya. Ini apa tadi media pop-up book ya? Book. Iya. Book. Itu sudah banyak yang meneliti belum tuh? Sudah, tetapi untuk CTPS belum ada yang meneliti. Belum ada. Yang kecuali hasil, PHBS. Kalau PHBS semuanya tuh Iya. yang di itu yang PHBS diambil juga sebagai referensi dari. Iya, sebagai penunjang dari hasil itu. Kalau tadi misalnya 600.000 ya? Iya. Tadi sudah dinilai kan sama expert ya, udah ya? Sudah. Sudah tanyakan. Coba ceritakan kenapa Lucy senang dengan pilihan media pop-up books. Pop-up book. Sebenarnya Pak, saya tuh awalnya ngelihat dari influencer memberikan edukasi menggunakan pop-up book kepada anaknya. Ternyata dengan menggunakan media pop-up book ini lebih nyerap pengetahuan anaknya tentang hal-hal yang diberikan dalam media pop-up book dibandingkan dengan buku cerita yang lain. Kenapa? Karena dari setiap tampilan media pop-up book itu berbeda-beda sehingga anak tuh semakin lebih perhatian kepada media yang akan disampaikan tersebut. Oh iya. Tapi itu warnanya tadi emang masukan dari expert tuh begitu? Iya, menurut expert tuh udah cukup di sini. Cuman untuk expert itu membahasnya ini Pak ingin dicantumkan mengenai daftar isi. Lalu untuk CTPS itu menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan WHO yang 6 langkah. 6 kali ya. Iya, lalu expert ingin adanya evaluasi pada akhir media pop-up book. Ya sayang ya evaluasinya belum sempat dilakukan ya. Sebenarnya sangat bagus itu, jadi nanti kalau sudah dievaluasi jadi Lucy bisa memprediksi wah ini layak bisa dihakikan atau nanti ada penelitian lebih lanjut ya. Tadi sudah disampaikan alur-alurnya. Apa tadi Bapak pertanyaan tentang cara membuat rancangannya gimana? Rancangan membuat pop-up dari awal. Nah, jadi dari awal sampai jadi. Jadi buat sendiri.
sendiri Iya. atau Untuk misal desainnya itu, yang pertama kan ada rancangannya, saya meminta bantuan teman, sisanya itu sendiri, Pak. Terus kan ada alur cerita itu di dalam setiap lembar ya? Iya, ada. Nah, itu ditulis dalam bentuk storyboardnya di awal-awal rancangannya. Oh, Enggak, ya? itu enggak, Pak. Jadi Enggak. cuman saya tuh ditulis aja pada halaman pertama di sprint pertama itu akan membahas mengenai cuci tangan pakai sabun. Ya, itu seharusnya ditulis sesuai langkah-langkah membuat media yang benar ya. Iya. Itu kalau nggak salah ada 7 langkah ya dari Pak Asep ya teorinya ya. Menggunakan P-Proses ada 5 tahap, Pak. Ya, itu harus diceritakan ya. Oh, untuk yang 5 tahap itu sudah diceritakan di bab 3 dengan ada tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan juga tahap evaluasi. Namun, untuk tahap implementasi dan evaluasi itu tidak dilakukan karena keadaan yang seperti ini. Ya, itu juga nanti yang langkah 5 tahap itu dilampirkan ya? Iya, Pak, ya, sudah dilampirkan. Sudah itu. ada di bab 3. Ya, jadi nanti udah itu karena ini hasil riset dari Lucy, siapa tahu dibaca orang nanti ya. Dibaca orang melalui medsos dan lain-lain, jadi harus bagus lah. Terus tadi warnanya sudah sesuai ya? Iya, Pak. Menurut penilaian expert ya. Kemudian kira-kira kalau jadi ya, sudah jadi, kalau seandainya itu seandainya diteliti di lapangan, itu kan tadi respondennya anak-anak ya? Iya. Nah, waktu kemarin belum sempat uji cobakan ya sebelum ada pandemi belum ya? Belum, Pak, cuman ya. Belum ya? Belum. Oh ya. Ya, itu saran Bapak yaitu tadi yang itu dilampirkan persyaratan segala macam. Terus warna sudah sesuai. Itu pokoknya yang cerita ya, yang alur itu dilengkapi ya. Itu. Iya, nanti mungkin akan dilampirkan mengenai storyboard dari cuci tangan pakai sabun sendiri. Mungkin itu Bu Ir. Ya, banyak. Terima kasih Pak Dipti. Iya, Bu. Ya, masukannya tadi udah lumayan banyak ya, nanti diperbaiki. Cuma pesan dari Ibu tadi sih untuk memasukkan di bab 2 berkaitan dengan media, karena tadi alat pengukur medianya untuk kelayakan, kalau saya lihat ya, kelayakan kan kayak konten, bahasa, itu kan sudah menggunakan media kuesioner yang udah ada. Jadi otomatis nanti di bab 2-nya menyesuaikan, jangan konsep yang berbeda supaya sinkron antara konsep dengan kuesioner yang digunakan. Tapi kuesioner kalau pembuatan media itu kan ada tahapan merencanakan dan mengembangkan ya. Kemudian ada kelayakan, kalau tidak salah 2 tahap ya, merencanakan dan mengembangkan, atau kan direncanakan mengembangkan, ada kelayakan. Nah, nanti kelayakan itu dikatakan layak atau enggaknya menggunakan kuesioner itu, jadi otomatis dibalik. Harusnya kan konsep dulu baru kuesioner. Kalau sekarang kan kuesionernya karena udah dipakai, jadi si bab 2-nya menyesuaikan. Cari yang sinkron ya. Iya, Bu. Ya, tadi Enci kan pakai pakai Edi ya, yang analisis. Pakai P-Proses, Bu. Oh, P-Proses. Oh ya, sorry, P-Proses ya. Jadi disinkronkan dengan kuesioner yang ada, itu cocok apa enggak? Ya, enggak cocok, berarti cari konsep yang cocok dengan kuesioner yang sudah digunakan. Kan nggak mungkin kita mengganti kuesioner, karena kuesionernya kan sudah diuji kelayakan ke ahli. Iya. Udah gitu mungkin ya, Ci ya? Ya, berarti di bab 3-nya nanti akan diubah sesuai dengan dari kecocokan dari kuesioner tersebut.
kalau di bab 3 mah kan hanya laporan melaksanakan uji kelayakan kuesioner, jadi tidak dirubah, tinggal ditambahkan. Iya, yang dengan materi. angka yang tadi, yang saran dari Bu Atin, angkanya diolah. Ya, tapi yang di konsep bab 2 itu yang mendasari ke bab 3, dicari konsepnya yang relevan. Supaya nanti yang baca tidak bingung. Ya, itu ya Ci ya. Jadi mudah-mudahan skripsi yang dibuat, kalau seandainya nanti dibaca oleh adik kelas tidak menyesatkan, ya, tapi kalau dipublish di enggak ya, karena tadi metodenya berbeda. Mungkin itu ya Ci ya, mudah-mudahan dengan sidang 1 jam ini memberikan wawasan tentang metodologi penelitian, ya, karena skripsi itu kan lebih utama ke metodologi penelitian. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Ketua untuk mengambil keputusan. Lucy keluar dulu, Lucy keluar dulu, nanti 2 menit masuk lagi ya. Siap, Bu. Jangan lama-lama, 2 menit lah. Ya, dadah Ibu. Ya. Dadah. Dadah, Bapak Budi, dadah. Yang kedua ini harus lihat dua-duanya. Yang satu lagi, udah keluar udah. Berapa Lucy? Pak Lucy. Kalam. Apa Sok. Pak Budi? Pak Budi sabar sok. Tulis lah. Pak Budi baru nge-email 1 ya? 2 ya? Iya, 2. Iya, sok. Nggak apa-apa, nanti udah itu email. Kalam. Iya, siap. Aku juga ngetiknya juga ala-launan. Iya, dilemat 833. Siapa? Lucy. Ya. Dari Bu Ir? Sebenarnya aku mau lihat nilainya doang sih, cuman kalau nggak di print kan jadi tong bolak-balik. Adan. Saya besok sampai jam 3, Pak Budi. Sama. Terakhir ya, besok sampai jam 3 ya. Pak Budi aku besok tanya. Iyo, ketemu lagi kita. Jam 3. Udah semua? Jadi pakai kertas yang butut juga, Dek. Tambahin kertasnya tuh, Dek. Saya mau email Ibu ya. Boleh. Sok email. Mau email punya Siska sama Lucy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sok. Terus yang lain itu? Belum lagi. Baru Siska ini. Sok aja di bawah nggak kelihatan. Ada nggak kelihatan deh di bawah juga. Nanti aja Bu lah sambil keluar nih Bu. Nanti aja ini terus keluar dulu lah nanti. Iya jangan nanti aja dulu. Iya. Kewe email tenang. Ya. Kayak Mak Lucy udah masuk lagi tah? Ya, sudah Bu. Bu Ir mana Bu Ir? Ketemu lagi. Bu Ir belum masuk. Bu, deg-degan ya. Oh, deg-degan, alhamdulillah. Deg-degan tapi yang beres sih, guys beres. Berarti sehat lu sih deg-degan. Dia kan sehat tuh, masih ada imun. Alhamdulillah. Kemana Bu Ir ya? Ya Bu. Udah di chat Bu. Udah? Nah. Sok chat dulu. Masuk? Lucy kirim link aja lagi Bu. Ya, masuk udah. Buatin. Ya. Kudaon. Tadi putus aku Pak.
Ya sok Oke, itu. terus. Pakai wifi, pakai Iya. kuota. Wifi Ya sok itu wifi mah kemarin juga Abdi. untuk terakhir ya. Dah mungkin Iya. gitu aja kalau dari saya sih. Ya. Ya, kita Lusinya putuskan udah aja. gabung. Lusinya udah gabung soalnya. Ya, ya, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lucy, warahmatullahi wabarakatuh. gimana perasaannya tadi udah ujian? Lucy, Deg-degannya banget daripada sidang depan ibu sama bapak. Ayeuna masih deg-degan nggak? Ya, Lulus takut, Bu. Hah? takut trouble ya. Iya, Takut Bu. trouble internet. Iya. Ya, ya Lucy, kita udah menyelesaikan ujian skripsi ya, Iya, Bu. selama 1 jam penuh. Ini hari kedua ujian, yang lain udah pada euforia kali ya, tinggal kamu yang belum gitu. Iya, Bu. Jadi gimana, mau lulus atau ente ya teh? Mau atuh, Bu. Ya, coba ulang kembali apa perbaikannya, Lus? Dari perbaikannya itu, dari Ibu mungkin akan lebih dijelaskan lagi mengenai CTPS pakai sabun, kenapa harus pakai sabun dan juga kuman. Lalu untuk masukan bab Siapa? 3 itu hasil expertnya lebih dimasukkan lagi mengenai hasil yang telah dari kuesioner tersebut. Lalu, Di bab 3, itu mah di bab 3 ya. untuk bab pembahasan dan juga kesimpulan saran itu lebih diperbaiki. Jika menggunakan rata maka hanya 1, atau menggunakan rata itu 3 dari penelitian tersebut harus diratakan, atau satu penelitian tidak apa-apa, lalu 2 yang lain menjadi penunjang dari penelitian tersebut. Untuk kesimpulan diperbaiki, untuk kesimpulan seperti pengetahuan rata pengetahuan Kenapa tadi disemprot? di kata-katanya. Lalu untuk sarannya seperti agar anak mau melakukan CTPS. Jadi kesimpulan pertama untuk saran pertama, kesimpulan kedua untuk saran kedua. Lalu untuk masukan dari Pak Budi sudah untuk bab 3 sudah sesuai menggunakan pre-proses, namun untuk lampiran untuk lebih melampirkan lagi mengenai storyboard. Masukan dari Bu Ir itu lebih mencari lagi konsep yang relevan sesuai dengan kuesioner yang telah dilakukan pada uji validitas media. Ya, intinya Lucy udah tahu yang harus diperbaiki ya, dan tidak fatal gitu ya. Nah, jadi dan udah kalau udah tahu yang harus diperbaiki berarti sangat memahami isi daripada skripsi itu, gitu ya. Jadi kalau benar-benar disuruh diperbaiki, isinya aja nggak ngerti, tapi mau lulus. Iya, Bu. Nah, ya. Jadi kamu juga udah tahu kriterianya. Jadi dengan demikian lulus tapi dengan perbaikan. Iya. Ya. Waktunya 3 hari, Lus, proses Iya, Bu. perbaikannya ya. Ke pembimbing diperbaiki, pokoknya maksimal 7 hari, tapi 3 hari udah dalam proses perbaikan ya. Jadi nanti Bu. kalau ada berita yudisium, pokoknya udah beres lah gitu, jangan sampai nggak ikut yudisium gitu ya. Tapi nggak tahu wisuda mah ya, apa wisudanya daring mungkin nanti. Tidak, Bu. Belum ada nih, belum ada kabar, kan tidak boleh berkumpul banyak orang ya. Iya, Bu. Lah, yang penting mah insya Allah lulus dengan ijazah yang memuaskan gitu ya. Amin. Ya, Lus. Kemudian ini kan karya tulis ilmiah, Lus. Iya, Jadi Bu. tolong bahasanya dibaca lagi dari depan sampai belakang, ya. Iya. Bisa ada kata-kata yang kurang bagus, karena Iya. ini akan dibaca oleh banyak orang. Walaupun memang tidak boleh keluar, tapi dah zaman ayeuna mah hese, Lus. Iya, Bu. Tidak boleh keluar teh, apalagi kita ini udah medsos gini, ya. Nah, gitu. Kalau orang yang pintar mah pasti ada orang yang bisa ngedengerin ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi diperbaiki ya, karena kan ini Lucy itu lulusan pertama Promkes Poltekkes seluruh Indonesia. Ya. Pasti orang yang belum mau lulus itu siapa? Bengkulu ya? Bengkulu harusnya barengan dengan kita ya. Tapi katanya Bengkulu belum ujian. Belum, Bu. Kemarin kita juga ada sharing.
Katanya Ah, kita belum gitu, Bu. iya, belum ujian kan. Tapi Iya. hasil karya tulis jangan di-sharing ya. Siap, Ci, Bu. Iya. entong, itu mah milik Lucy. Iya, Bu. Ya, Iya. gitu. Ya, sudah. Selamat sudah menyelesaikan skripsi tepat waktu. Ya, mudah-mudahan kedepannya lancar. Iya. Walaupun belum pernah penelitian secara langsung, mudah-mudahan nanti di tempat kerja atau di tempat Lucy sekolah lagi, gitu ya. Ya, Amin. terima kasih buat Bu Irianti, Pak Budi, adminnya siapa, Pak Diki. Terima kasih sudah membuat lancar ujian skripsi pada hari ini dari jam 8 sampai jam 12. Terima kasih admin, Pak Ketua Jurusan. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu mau foto wabarakatuh. gini, Bu. Boleh Sok, sok nggak? foto, sok foto. Ibu, Ketinggal gini. itu. Ibu ketinggal Gini, itu. kelihatan. Bentar, Bu. Kira kakak itu pemoderator. Oh, astagfirullah. Iya, Bu. Lupa. Ya, Sok. jadi ujian sidang hari ini mudah-mudahan tadi ya memberikan wawasan pada Enci terutama tentang tahapan metodologi penelitian ya. Jadi Ya. untuk yang media tadi di bab 3 diletakkannya sebelum hasil review dari jurnal karena itu kan alat pengumpul data. Sementara review kan itu udah hasil ya Iya. di bab 3. Ya posisinya di sebelumnya jangan sesudah, kalau sesudah nanti kenapa udah ada data kok alatnya baru muncul, harus sebelumnya, itu kan alat pengumpul datanya ya. Kalau dari jurnalnya itu kan data yang dari diperolehnya kan harusnya Enci turun ke lapangan, tapi karena tidak memungkinkan, jadi pakai data sekunder. Luhur namanya, ini Ya. habis. Habis. Ya, Ini habis. walaupun tadi stres, mudah-mudahan dengan ujian berakhir, stresnya menjadi hilang, kemudian tadi mendapatkan wawasan setelah diskusi kurang lebih 1 jam dengan Dewan Penguji, Bu Atin dan Pak Budi, dan juga mudah-mudahan menambah sempurnanya skripsi, yang utama bisa memberikan gambaran pada kita kalau melanjutkan atau melakukan penelitian sudah punya bayangan bahwa harus ada benang merahnya dari latar belakang atau dari tujuan sampai dengan rekomendasi. Mungkin itu ya Ci ya. Jadi selamat istirahat untuk malam ini, nggak usah dipikirkan dulu skripsi. Nah, besok Anda mulai lagi ya paling lambat tadi seminggu katanya dari dua penguji ya, seminggu setelah ujian. Kemudian nanti untuk nilai rata-rata coba dilihat lagi rujukannya ya supaya ada kesinambungan, kemudian juga sinkron apakah boleh nilai rata-rata punya orang kemudian kita rata-ratakan kembali atau ambil salah satu gitu ya. Kalau salah satu syarat di juknisnya harus 3 jurnal buatin, mungkin nanti ya kan maksudnya 3 jurnal itu tidak di rata-rata semua, yang 3 mah penunjang, yang diambil salah satu gitu. Ya dipelajari lagi ya supaya kita menuangkannya tidak keliru. Mungkin itu untuk sidang hari ini Ci. Ya, Bu. Ibu akhiri dengan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nggak ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto ibu tuh pakai bedak Ci. Gak apa-apa, Ibu tetap cantik di hati, Bu. Sok atuh buru foto Ci, mana fotona ke kirim ke Ibu. Tapi Galina kumaha Ci. Kelihatan Bu, yang penting ada muka Ibu sama Dewan Penguji. Oh di gambar Ibu kok nggak ada? Ada nanti di fotonya gratis Enci lah. Pinter photoshoot namanya teh. Ya sok foto apa namanya? Photoshoot teh. Pakai apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taruh lagi Bu, lagi. 1, 2, 3. Oke, Ibu bumerang. Sok atuh sok bumerang buru. Kumaha beberapa lek-lek. Gerak Bu, gerak. Mau aja diinstruksikan apa gitu. Dasar si Lucy teh ya. Jadi media pokbook nih, media pokbook tah. Ini ya luar biasa. Masa teruji ngasih instruksi dia teruji. Media pokbook. Ending Bu, kita harus semangat. Iya. Nih nanti medianya ini mau lanjutkan penelitian. Boleh nggak? Hah? Ya, boleh Bu. lah. Boleh. Untuk Ibu idenya dianggap. Untuk Ibu. Ya Bu. Bu memerang dulu ya. 1, 2, 3. Udah? Udah.
Dasar Binti. Uci Ibu, kirim, Ci. Kirim Japrinya. Siap, Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Admin, terima kasih yang masih aktif. Siapa ini? Pak Diki meren ya? Pak, Ya, Pak sudah. Diki. Ya, Ya. sudah. Sudah. Selamat siang, selamat Selamat istirahat. siang. Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Izin live ya. Ya. Iya.